Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua seiman dan seagama, saya akan menerangkan sesuatu pengalaman ilmu dan memperdalam ilmu, yaitu ilmu ketuhanan, ilmu kebatinan, dan ilmu pengertian bagi saudara-saudara yang belum mengetahui tentang ilmu Tuhan. Yang pertama-tama saya menerangkan dari sebelum video sesudahnya, ini ada gandengannya dan ada kaitannya. Dan ini saya akan menerangkan 5 hal untuk memperdalam ilmu dan memperdalam keyakinan suatu ilmu dan untuk memahami aji Islam atau ilmu sejatinya Islam. Yang pertama-tama saya akan menerangkan bahwa kita manusia mempunyai nur. Setiap manusia mempunyai nur, maupun itu beda agama maupun itu sama alirannya ilmu agama atau ilmu-ilmu yang dipelajari. Setiap orang itu mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Nanti bisa disatukan atau dibandingkan atau disaring untuk mempengalaman diri agar mana yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Yang pertama-tama saya akan menerangkan 5, yaitu Bismillah, Syahadat, Istighfar, Surat Ikhlas, Fatihah. Yang pertama, kalau manusia contohnya mempunyai beban, masalah, penyakit, apapun itu bentuknya, pasti kita meminta kepada yang kuasa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi untuk menerangkan bismillah, yaitu pertama, kita seandainya kita itu Allah bertanya kepada kita dan kita bertanya kepada Allah, maka yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya meminta keselamatan dunia dan akhirat, susah, senang, sakit, minta baik, minta senang, semua itu kepada Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya tahu Allah bahwa kamu itu meminta kepada Allah. Saya tahu Allah, kamu meminta kepada Allah. Saya pokoknya Allah tahu bahwa kamu meminta kepada Allah. Sekarang Allah bertanya balik kepada engkau, hai manusia, seandainya kamu bersaksi itu dengan siapa manusia, maka kita harus menjawab. Yang pertama, katanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahman, Rahim, susah, senang, baik, buruk, kita meminta kepada Engkau ya Allah. Allah tahu kamu meminta kepada saya, manusia kamu tahu meminta kepada saya. Allah umpamanya, Allah itu tahu kamu meminta kepada Allah. Sekarang Allah bertanya balik kepada engkau, hai manusia, kalau kamu minta sesuatu, bersaksi dengan siapa manusia? Jadi kita sebagai manusia harus menjawab. Maka apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Allah menjawab, saya tahu manusia kamu meminta kepada Allah. Saya tahu kamu meminta kepada Allah. Susah, senang, buruk, baik, kamu meminta kepada Allah. Saya tahu kamu bersaksi dengan siapa manusia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tahu kamu bersaksi dengan Allah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, saya tahu bahwa kamu meminta kepada Allah. Sekarang saya bertanya balik kepada engkau manusia,
Seandainya kamu punya salah dunia maupun akhirat, kamu meminta maaf kepada siapa? Maka manusia itu harus menjawab, hai manusia, jawablah dengan benar, dengan baik. Jadi kamu harus menjawab. Maka seandainya kamu punya salah, meminta kepada siapa manusia? Astaghfirullahaladzim, kepada Engkau lah aku meminta ampun ya Allah. Seandainya saya punya salah, apapun itu bentuknya, kepada Engkau lah ya Allah. Ya, Allah tahu bahwa kamu itu susah, senang, baik, buruk, meminta kepada Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang dunia dan akhirat. Allah tahu. Seandainya kau bersaksi dengan siapa manusia? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kepada Engkau lah ya Allah aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, saya tahu kamu meminta kepada Allah. Seandainya hai manusia kamu punya salah, meminta maaf kepada siapa? Astaghfirullahaladzim. Ya, saya tahu kamu meminta kepada saya. Sekarang Allah bertanya balik kepada engkau hai manusia. Seandainya kamu berbicara, ngomong itu dengan siapa manusia? Maka kita harus menjawab, Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Kul ngucapo siapa kamu? Allahus somad yang maha satu. Kul berbicara siapa kamu? Allahus somad yang maha satu. Hanya Engkau lah aku berbicara ya Allah. Tuhanku cuma Engkau ya Allah. Ya, baru saya tahu kamu meminta berbicara dengan saya. Katanya kamu itu susah, senang, baik, buruk. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya tahu kamu minta kepada saya. Waktu kamu bersaksi dengan siapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku tahu kamu bersaksi dengan saya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, saya tahu seandainya manusia kamu punya salah, meminta maaf kepada siapa? Astaghfirullahaladzim, kepada Engkau lah ya Allah aku meminta maaf. Ya, Allah bertanya balik, waktu berbicara kamu dengan siapa hai manusia? Kul huwallahu ahad, Allahus somad, kepada Engkau lah ya Allah aku meminta. Hanya Tuhanku satu, Engkau lah ya Allah aku meminta sesuatu. Lam jalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, saya tahu, saya percaya bahwa kamu minta kepada saya Allah. Saya bertanya balik kepada engkau hai manusia. Seandainya kamu bersyukur dengan siapa manusia? Maka kita harus menjawab alhamdulillahirabbil alamin, kepada Engkau lah aku bersyukur, kepada Engkau lah aku berterima kasih ya Allah. Maka kita katanya mau susah, senang, baik, selamat dunia dan akhirat, pengalaman ilmu, pengertian ilmu tentang nyata maupun gak nyata, tentang ghaib maupun yang tidak ghaib, katanya bismillahirrahmanirrahim, tahu kamu minta kepada saya. Bersaksi dengan siapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seandainya kamu minta ampun kepada siapa? Astaghfirullahaladzim. Ya, tahu Allah. Seandainya kamu berbicara dengan siapa? Kul huwallahu ahad, Allahus somad, kepada Engkau lah ya Allah berbicara. Nah, saya tahu Allah, kamu meminta kepada Allah. Seandainya kamu berterima kasih itu dengan siapa? Bersyukur kamu dengan siapa? Alhamdulillahirabbil alamin, kepada Engkau lah ya Allah syukur dan berterima kasih. Jadi semua yang saya terangkan ini, ambil yang baiknya, saring yang baiknya, pengalaman-pengalaman Anda semua, dari belajar kemanapun, berguru kemanapun, disaring dengan baik-baik, ambil, satukan dengan pengertian Anda, maka itu akan menjadi suatu kekuatan atau ilmu dasar atau pembatinan diri Anda. Dan selanjutnya yang namanya 4 kadam korim, kadam ilmu, kadam leluhur, dan digandengkan dengan 5 yang saya terangkan, bismillah, syahadat, istighfar, surat ikhlas, fatihah. Kalau kita satukan, itu akan manjing dalam diri mempercayai ketuhanan, maka kita
menjadi manusia yang sejati, Islam yang sejati. Pengalaman yang Anda ketahui disatukan dan dirasa. Allah itu mempunyai rasa seperti manusia. Kalau kita rasa senang, rasa sedih, rasa meminta, Allah itu mendengarkan. Maka kita sebagai manusia harus benar-benar memahami tentang ilmu. Maka ilmu datangnya, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling hebat, ilmu yang tak tertandingi di dunia adalah ilmu nasihat atau ilmu pesan tutur dari siapapun yang baik-baik, terutama orang tua, guru. Nah, itu semua Anda rasakan, makanya itu ilmu yang paling hebat adalah ilmu pesan tutur nasihat dari siapapun, terutama pesan baik-baik. Itulah ilmu timbangannya jagat, timbangannya dunia. Maka itu untuk menjadi benteng-benteng diri Anda untuk mencapai keilmuan batin, jasad dan rohani, batin dan batiniah Anda, maka akan terpancar aura yang baik. Kalau kita sebagai manusia memahami ilmu yang baik, agama yang baik, dan lingkungan yang baik, pelaksana sehari-hari, gerak-gerik manusia sehari-hari dengan kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka ada pesan dari saya, semua yang saya terangkan dari awal sampai akhir digandeng, disatukan. Dan saya akan sambung dengan pesan saya, carilah 4, 5 yang saya terangkan tadi, dan 3 ini. Yang pertama, paham ono sifat Allah, sifat Adam, sifat Muhammad yang ada di dalam diri kita. Kita mempunyai keturunan dari para pendahulu-pendahulu kita. Minimal yang kita rasa yang baik kita nikmati, yang baik-baik yang kita pelajari, maka kita mempunyai keturunan dari para nabi-nabi dulu. Maka saya terangkan, ketahuilah 3 sifat. Kalau bisa sifat Allah, sifat Adam, sifat Muhammad, untuk mengetahui dan mempertebal iman atau menguasai ilmu yang benar-benar tajam dan bisa mengerti sesuatu yang tidak tahu, maka kamu akan tahu. Jadi sifat Allah, sifat Adam, sifat Muhammad, itu berarti sifat Allah itu apa? Sifat Rahman Rahim. Sifat Adam itu apa? Maha penyabar. Sifat Muhammad itu apa? Maha pengasih, penyayang, dan baik sabarnya, enggak ketulungan. Maka kita kuasai 3. Kalau orang bilang Trimukti Condro Muko Sandi, maka mulialah hidupmu. Jadi kita itu kalau sudah memahami sifat-sifat Allah, sifat Adam, sifat Muhammad, insya Allah kalau kita yang punya dasar memahami ilmu dan dirosot dalam hati, pikiran, mulut, hati, ambil yang baik, maka mempunyai rasa yang baik. Kalau manusia sudah mempunyai rasa yang baik, maka akan menimbulkan sesuatu energi yang baik. Jadi apapun kalau kita sudah mempunyai energi yang baik, maka segala cita-cita, apalagi khususnya tentang ilmu keghaiban, kekadam ghaib, mengetahui sesuatu yang tidak tahu, kalau kita sering membawa dengan baik-baik,
dengan jalur agama, maka orang itu akan mudah belajar atau menembus sesuatu yang tidak tahu. Dari video-video sebelumnya, amalan-amalan nanti itu semua, trik-trik semua, dan susunan-susunan yang saya sebutkan, insya Allah kalau kamu pelajari, Anda semua, bagi saudara-saudara saya semua yang belum tahu, kalau disaring dengan hati-hati, diambil yang baik-baik, maka itu akan mempertebal kekuatan iman dalam diri Anda dan ilmu Anda. Jadi mari kita bersama-sama belajar, bertukar pikiran. Bagi yang senior, yang lebih tahu tentang ghaib, ya mari kita bersama-sama saling bertukar pikiran. Bagi yang sudah berpengalaman, tolong ya dibantu kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Kasih jalur agama, karena zamannya ini zaman sudah melebihi batas, pengertian tentang agama sudah rendah. Maka kita sebagai penerus, maka kita harus menaikkan umat-umat yang belum sadar, maka kita sadarkan dengan cara apapun itu bentuknya. Yang penting kita baik-baik, pelan-pelan, maka orang itu akan menerima dengan benar-benar menerima, mengerti jalur hidup itu kita harus menuju kemana. Yang utamanya, maka hidup ini tujuannya untuk apa? Mencari selamat dunia dan akhirat. Dari mana kita ngambilnya? Ya dari pengalaman atau berguru kemanapun, kesana kemari. Ambil yang baik-baik, disaring, maka itu menjadi ilmu yang paling tinggi. Ilmu nasihat, ilmu tutur, ilmu pesan, ilmu belajar, ilmu mengaji. Itulah jadinya ilmu yang paling tinggi. Maka disaring di antara video awal sampai akhir, disatukan, maka itu menjadi sesuatu indera batin, yaitu indera ketajaman batin. Mengetahui sesuatu yang belum tahu, maka kamu akan tahu. Jadi dari pengalaman Anda semua disatukan, belajar semua kemanapun disatukan, maka itu akan menjadi sesuatu yang orang tidak tahu, kamu akan tahu. Rahasia Tuhan adalah rahasia dirimu sendiri untuk belajar kemanapun disatukan. Jadi sedikit banyaknya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu nanti kita sambung lagi. Bagi saudara-saudara atau yang sudah senior, mari bersama-sama pahamilah tentang ilmu, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Kurang lebihnya dari saya pribadi, Gus Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.